Shalom, selamat pagi, sahabat perekat yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali lewat perenungan singkat, edisi 29 Oktober, Gepil Jemaat Via Dolorosa, Makassar. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di sorga, di mana di pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami di sepanjang malam dan memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami ada hingga saat ini, semua karena anugerah-Mu. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca sebagian firman kebenaran-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti. Terlebih lagi kami dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat perenungan kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 13 yang tertulis demikian. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tema perenungan kita saat ini, tubuh dan hatimu menjadi rumahnya. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, di seluruh benua Eropa saat ini, banyak sekali bangunan gereja yang sudah tidak dipakai untuk ibadah. Dan sebagian di antaranya telah beralih fungsi. Ada yang menjadi museum, kafe, hotel, restoran, dan lain-lain. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, muncul gereja-gereja baru yang tidak disupport oleh negaranya, tetapi berdiri secara mandiri atau independen. Ada yang melakukan ibadah di gedung biasa, ada pula yang memakai restoran atau gedung-gedung yang lain untuk beribadah. Kosongnya gedung-gedung gereja yang sudah tua ini mungkin membuat hati kita bersedih. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu merasa demikian, karena bukan persoalan gedungnya, melainkan orang-orang yang percaya. Itulah yang terutama. Gereja adalah kita. Kita adalah gereja Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, kita semakin dibukakan dan semakin mengerti mengenai apa dan siapa itu gereja. Banyak gedung gereja yang kosong, tapi bukan berarti bahwa gereja itu mati. Bukan berarti tidak ada ibadah. Justru ada banyak ibadah dilakukan secara pribadi, dalam keluarga, maupun bersama-sama dalam jaringan komunikasi dan internet. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, saat ini Roh Kudus bekerja semakin luar biasa, dan kabar sukacita keselamatan di dalam Kristus semakin diberitakan tanpa ada halangan. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang fungsi dan peranan kita sebagai rumah Tuhan. Tuhan Yesus memperjelas bahwa rumah Tuhan bukanlah soal gedung atau bangunan, tetapi terlebih soal diri kita masing-masing, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, dan menjadi peringatan bagi kita agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam surat 1 Korintus 3 ayat 16 hingga 17, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah,
maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah bait-Nya Tuhan. Sebagai rumah Tuhan, Tuhan ingin agar kita mau menjadikan rumah-Nya sebagai tempat yang berkenan untuk Dia tinggal dan berada. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus merelakan tubuh dan kehidupan kita menjadi tempat kediaman Tuhan yang layak. Ada dua hal yang sangat berkaitan dan bisa kita renungkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu rumah doa dan sarang penyamun. Apakah tubuh dan kehidupan kita layak menjadi rumah doa bagi Tuhan atau menjadi sarang penyamun? Siapkah hati kita untuk menjadi rumah yang layak bagi Tuhan atau hati kita menjadi rumah bagi setan? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah hati kita bersih, suci, dan berkenan kepada Tuhan? Mari kita singkirkan semua yang jahat dari hati dan kehidupan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 pasalnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap puji dan syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk menjaga agar hidup kami berkenan hanya kepadamu. Jamalah hati kami ya Roh Kudus, bersihkan dari segala yang jahat, agar kami dijauhkan dari perkataan sarang penyamun. Sucikanlah hati kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menjadi rumah doa bagi Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Adi Sandra bersama keluarga. Semoga diberkati di dalam tugas dan pelayanannya, juga jemaat Via Dolorosa dimanapun mereka berada, senantiasa diberkati di dalam segala aktivitasnya bersama keluarga. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya kota kami Makassar, kiranya senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Diberkati para pemimpin bangsa kami, agar kiranya dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh bijak dan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Bapa, saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami. Lindungi kami dengan kasih kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan senantiasa berhasil dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah perekat kita di hari ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.